Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas manajemen Reg A1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sedikit mengenai analisis artikel, yaitu proses produksi dan manajemen operasional di pabrik PT Amerta Indah Otsuka. Yang pertama ada judul artikel, yaitu proses produksi dan manajemen operasional di pabrik PT Amerta Indah Otsuka, yang mana penulisnya adalah Umam, Hendik, Abdul Bari, Ahmad Rifki, Ali Gunata, dan yang lainnya. Jurnalnya dari Prospek, volume ketiga, nomor 1 Oktober 2024. Hasil analisisnya yang pertama adalah latar belakang, yaitu PT Amerta Indah Otsuka merupakan produsen minuman kesehatan Pocari Sweat dalam industri minuman yang sangat kompetitif dan berkembang pesat di Indonesia. Perusahaan ini menonjol karena kualitas produk dan efisiensi proses produksinya. Kenaikan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan turut mendongkrak pertumbuhan industri minuman non-alkohol, di mana penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi proses produksi dan sistem manajemen operasional di perusahaan tersebut sebagai bentuk studi praktik terbaik di sektor manufaktur. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis proses produksi di pabrik PT Amerta Indah Otsuka untuk mengetahui bagaimana alur produksi dilakukan dari awal hingga distribusi produk. Yang kedua, menilai bagaimana manajemen operasional mendukung efisiensi dan efektivitas produk agar perusahaan dapat bersaing di pasar. Dan yang ketiga, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan memberikan rekomendasi strategis guna perbaikan berkelanjutan. Lalu, yang berikutnya ada hasil penelitian. Yang pertama, proses produksi pengadaan bahan baku. PT Amerta Indah Otsuka menjalin kerjasama dengan pemasok lokal dan internasional yang kredibel guna menjamin kualitas dan kelangsungan bahan baku. Standar yang digunakan setara dengan standar internasional untuk menjaga konsistensi rasa dan mutu produk. Lalu ada produksi. Dilakukan secara otomatis dengan dukungan teknologi tinggi termasuk sistem pemantauan real time. Teknologi ini memungkinkan kontrol lebih akurat dan efisiensi terhadap alur produksi. Lalu ada pengemasan, menggunakan mesin otomatis untuk menjaga kehigienisan dan kecepatan produksi. Desain dan bahan kemasan juga disesuaikan dengan kebutuhan estetika dan keberlanjutan lingkungan. Lalu yang terakhir ada distribusi. Sistem distribusi modern seperti manajemen gudang berbasis digital memungkinkan produk tersebar luas secara cepat dan tepat berkualitas baik saat diterima konsumen. Hasil analisis selanjutnya ada manajemen kualitas. Yang pertama, standar. Perusahaan menerapkan standar keamanan pangan internasional ISO 22000 untuk menjamin keamanan dan kualitas. Yang kedua, pengujian. Produk diuji melalui beberapa parameter fisik, mikrobiologis, dan kimiawi agar tidak terjadi cacat produk. Yang ketiga, kontrol. Terdapat tim khusus yang melakukan inspeksi rutin dan analisis kesalahan agar tindakan perbaikan segera dilakukan. Yang keempat, pelatihan. Karyawan diberikan pelatihan berkala agar kompetensi mereka meningkat, terutama terkait kualitas dan keselamatan produksi. Rekomendasi strategis. Yang pertama, inovasi produk. Perusahaan disarankan membentuk divisi khusus riset dan pengembangan atau bisa disebut juga R&D untuk menghasilkan varian baru seperti Pocari Sweat rendah gula, organik, atau beraroma buah yang sesuai dengan tren kesehatan. Selanjutnya, investasi teknologi. Mengadopsi teknologi industri 4.0 seperti sensor lot untuk monitoring suhu, tekanan, dan kualitas air secara real time. Selanjutnya, pelatihan karyawan. Merancang program pelatihan modular berbasis kompetensi teknis dan soft skill. Selanjutnya, penguatan rantai pasok. Diversifikasi pemasok bahan baku penting seperti glukosa, natrium, dan botol plastik. Selanjutnya ada penerapan sustainability. Mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dengan menggunakan bahan kemasan biodegradable, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah terintegrasi untuk mendukung tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Yang selanjutnya ada efisiensi operasional. Yang pertama, lean manufacturing.
Pendekatan ini diterapkan untuk mengurangi aktivitas yang tidak memberi nilai tambah agar proses lebih ramping dan hemat biaya. Yang kedua, automatisasi. Perusahaan mengurangi ketergantungan terhadap pekerjaan manual yang rawan kesalahan dan meningkatkan kecepatan produksi. Yang selanjutnya ada manajemen rantai pasok. Penggunaan sistem informasi dalam rantai pasok mempercepat respon terhadap permintaan pasar dan mencegah kekurangan bahan baku. Selanjutnya ada tantangan perusahaan, diantaranya itu ada persaingan tinggi. Banyaknya produk minuman baru menuntut inovasi terus-menerus agar perusahaan tetap unggul. Kemudian perusahaan preferensi konsumen. Konsumen semakin dinamis sehingga perusahaan harus terus memantau dan menyesuaikan produknya. Selanjutnya ada regulasi yang berubah. Perusahaan harus cepat beradaptasi dengan peraturan pemerintah yang terus diperbaharui. Dari semua pembahasan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya PT Amerta Indah Otsuka menunjukkan praktik manajemen produksi dan operasional yang sangat efisien. Keberhasilan ini ditopang oleh pemanfaatan teknologi canggih, sistem kontrol kualitas ketat, dan rantai pasok yang terorganisasi. Meski demikian, tantangan pasar dan konsumen memerlukan perusahaan untuk terus berinovasi agar tetap kompetitif. Sekian presentasi hasil analisis artikel yang kelompok kami lakukan. Sebelum penutupan, kami ada satu pantun nih untuk kalian. Lagi presentasi perut bunyi. Sarapan udah 2 porsi. Maaf jika ada kekurangan dari kami. Cukup sekian dan terima kasih. Yes.